Perkenalkan, nama saya Immanuela Iniati, NIM 1810416669. Kelas dari A3 Manajemen Tagi. Dosen pengampu Adi Mursalin, SE MM. Mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembeli dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau keputusan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembeli terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Pengenalan masalah. Proses pembelian diawali saat membeli menyadari adanya kebutuhan. Pembeli menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangkaian internal maupun eksternal. Pencarian informasi. Seseorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya. Pencarian internal misalnya, dan mencari informasi dari luar pencarian eksternal. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dan banyak mengenai produk mungkin tidak terinovasi untuk mencari informasi. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek yang memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Keputusan pembeli. Keputusan pada tahapnya, konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk referensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Keputusan pembeli. Pada tahap keputusan pembeli, konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Evaluasi pasca pembelian. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperhatikan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen mengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian, dan pasca pembelian. Faktor perbedaan individu terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, dan keterlibatan, pengetahuan, sikap kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Faktor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Proses fisiologi terdiri dari pengelolaan informasi, pembelajaran, perubahan atau perilaku. Faktor yang pertama adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasaran harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Faktor sosial. Faktor sosial perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok, acuan, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor pribadi. Keputusan seseorang membeli juga dipengaruhi oleh siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi gaya hidup, serta kepribadian konsep pembelinya. Faktor fisiologis. Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor fisiologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap.
Selanjutnya, produk. Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. Kegiatan ini penting, terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah oleh perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan penawaran produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Harga. Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasar yang cukup penting. Dibandingkan dengan baluran pemasaran lainnya, hal ini disebabkan misalnya karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. Contoh produk yang mempengaruhi keputusan saya adalah make up, karena make up adalah produk yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jangka penggunaannya yang sering mengakibatkan rasa untuk membeli semakin tinggi, ditambah lagi adanya promo yang sering terjadi. Contohnya saja, ada produk baru yang banyak memberikan hasil yang bagus, ditambah lagi dalam pembelian produk di-free-kan produk lagi. Dan kadang belum sangat butuh, seharusnya tidaklah terlalu penting, ya karena sedang promo dan juga cara penjualnya meyakinkan, tentu saja orang akan tergiur dengan produk tersebut. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya, terima kasih.